Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermiati, saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDIP Permata Papua, Kabupaten Mimika. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa perubahan di pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pada saat itu saya lebih aktif daripada murid-murid saya. Artinya ketika saya mengajar itu berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian yang kedua, saya hanya fokus menyelesaikan materi yang ada di buku tanpa memahami apa yang dirasakan anak ketika belajar pada saat itu. Yang ketiga, saya suka membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, padahal sesungguhnya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang keempat, saya hanya terfokus pada siswa yang aktif, sedangkan yang lain kurang diperhatikan. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa perubahan di pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Alhamdulillah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya banyak mengalami perubahan saat mengajar. Yang pertama, semua yang ada di sekitar kita adalah sumber belajar. Jadi, pada saat saya mengajar, guru itu bukan salah satunya sumber belajar. Anak bisa belajar dari semua sumber yang ada. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Artinya, siswa yang aktif, guru hanya memberikan bantuan-bantuan terkait pembelajaran, tetapi yang aktif bekerja, mempelajari adalah siswa. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang kontekstual. Kita mengajar dengan pembelajaran yang kontekstual sehingga anak belajar secara nyata dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan dasar anak terkait perkembangan motorik halus, kasar, sensorik, serta koordinasi anggota tubuh. Yang kelima, menghargai bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi saya tidak lagi membandingkan antara siswa yang satu dengan yang lain, karena semua siswa itu memiliki karakter yang bisa dikembangkan karakternya menjadi karakter yang baik. Yang keenam, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat anak. Kita memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan minat yang dia sukai, tidak memaksakan dengan kehendak kita. Yang ketujuh, memberikan kebahagiaan pada anak dengan banyak bermain sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu membutuhkan waktu bermain untuk mengembangkan dirinya, dan waktu bermain itu adalah sebuah pembelajaran juga, karena kodratnya anak itu adalah bermain. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, yang saya lakukan adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran mengutamakan penerapan aspek budi pekerti. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar yang artinya mereka merdeka untuk mengembangkan kemampuan mereka sesuai minat bakat mereka. Yang kelima, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka. Baik, di sini kami akan menunjukkan beberapa kegiatan pembelajaran kontekstual yang kami lakukan di sekolah kami selama ini. Ada beberapa video yang kami masukkan ya. Untuk
mewakili dari kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Salah satu contohnya adalah ketika ada materi tentang organ tubuh hewan, kami mengambil salah satu contoh hewannya adalah ikan. Kami meminta anak untuk membawa ikan, kemudian menyuruh mereka membelah sendiri dan melihat apa yang ada di dalam perut ikan tersebut. Selain itu, ada juga materi tentang membuat kalimat pertanyaan. Jadi, anak-anak diminta membuat kalimat pertanyaan, kemudian menanyakan kalimat yang sudah mereka buat langsung kepada orang yang mereka temui. Misalnya kepada guru-gurunya, kepada Om OB, kepada Om Sopir, atau kepada teman-teman dan kakak kelasnya yang mereka temui. Selain itu juga ada materi tentang kegemaranku. Jadi mereka membawa permainan-permainan yang mereka senangi, kemudian mereka bercerita tentang permainan tersebut dan langsung mereka mainkan setelah bercerita. Selain itu juga ketika ada materi tentang bekerja sama, kami langsung mempraktekkan dengan melakukan permainan yang menanamkan kerjasama pada aturan permainannya. Contohnya seperti tarik tambang, kemudian ada estafet karet. Selain memberikan pembelajaran yang kontekstual terhadap anak, kami juga memberikan waktu bermain kepada anak. Karena sejatinya kodratnya anak itu adalah bermain, dan permainan juga itu membantu anak untuk mengembangkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh mereka. Salah satu permainan yang kami lakukan itu seperti lomba karung, kemudian lomba kelereng, kemudian estafet bola, dan banyak lagi permainan-permainan yang bisa meningkatkan motorik halus dan kasar anak, serta bisa merangsang sensori anak dan koordinasi antara mata, tangan, dan kaki anak. Dan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, pendidikan itu seharusnya berpusat pada anak, sehingga banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak. Yang ketiga, pendidikan itu harusnya menyenangkan bagi anak. Dan terakhir yang sangat penting adalah pendidikan itu seharusnya menuntun anak menemukan kebahagiaannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.